Jadi kita akan seperti jatuh cinta di film-film, gitu ya. Semoga kita pulang seperti nonton orang jatuh cinta di film-film. Mantep, keren. Halo teman-teman, kembali lagi di Bekal Nonton ya. Jadi fungsi kami adalah memberikan pembekalan terhadap teman-teman sebelum menonton ke bioskop. Dan kita akan memberikan pembekalan film apa nih judulnya? Film jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film. Ini adalah film karya siapa namanya? Yandi Laurens ya. Film karya Yandi Laurens. Saya pertama kali jujur menonton film yang dia sutradarai ya. Iya. Gimana menurutmu? Asli tadi sempat di awal cerita tuh di sequence pertama tuh kayak ngerasa kayak ini kebanyakan dialog, tapi selama ngikutin alurnya tuh bener-bener nggak ketebak sih. Dan lagi pula si film ini juga berbeda ya karena dia bentuknya dia hitam putih kan. Dia hitam putih. Dan Kita ngobrolin sebelum kau nonton, rasa penasarannya apa dulu terhadap film itu? rasa penasarannya yang pertama ketika si tokoh penulis skenario ini si Ringo Agus Rahman tuh dia tuh yang nulis Ringo ya? Ya, penulis di karakternya itu si penulis skenario tokohnya itu si Ringo Agus Rahman kan. Dia sebagai penulis skenario film dan dia ingin memberikan sebuah ide kepada produser ya, pada produser untuk apa yang ada di kepalanya untuk diceritakan di layar lebar. Dan itu sih yang pertama kisah cintanya dia ternyata kan. Dan yang buat penasaran tuh ketika dia nge-pitching, dia pengen banget kalau misalkan di sinema tuh harus hitam putih gitu. Gitu sih yang pertama banget dibikin penasaran kenapa hitam putih. Nah, lanjutannya itu yang bikin penasaran. Jadi ini mungkin agak sedikit membingungkan. Film ini adalah film bercerita tentang seorang penulis yang mau buat film. Jadi yang tadi diceritakan itu si penulisnya ingin membuat film hitam putih. Yang bikin jualan juga film ini ya akan kalian nanti tonton adalah filmnya juga hitam putih. Ya. Mungkin ini film hitam putih Indonesia yang cukup berani lah gitu ya. Di Indonesia film hitam putih. Nah, tapi kemudian di adegan pertamanya ya, kita jadi ngelihat gimana caranya seorang penulis meyakinkan produser bahwa film hitam putih itu akan menarik. Iya nggak sih? Iya. Dia terus gimana? Dia ngerasa kayak bakalan bagus nih ceritanya gitu. Padahal di awal-awal si produser itu pengennya tuh malah horor atau di filmnya laku apa enggak. Ternyata si penulis ini si Ringo ini dia sangat berani gitu. Ide-idenya dia buat disampaikan kepada si produser. Dan akhirnya secara perlahan lama-lama produsernya juga lumayan tertarik dan pada akhirnya mulai digarap. Dan uniknya lagi dia itu jatuh cinta sama sahabat lamanya, teman-teman SMA-nya yang diperankan oleh Nirina Zubir, dan dia baru menjanda. Nah, di sini ada sedikit poin hal yang sederhana tapi ketika dikemas dengan sinemas yang bagus itu bakalan dapat banget. Dan menurut saya nih film bagus banget. Menurut saya dari yang apa yang saya tonton tadi, filmnya 9 dari 10 lah. Dan karena si alur ceritanya itu sih yang benar-benar menurut saya bagus. Oke. Gitu. Jadi keren ini bekal nonton ya. Tentu saja kami akan memberikan apa yang bisa kalian siapkan sebelum kalian nonton. Karena nonton ini berarti apa ya? Mungkin kalian yang tidak suka film yang bacot ya. Iya. Mungkin harus agak sedikit mempersiapkan konsentrasi karena ini filmnya bacot ya. Jadi banyak ngobrolnya ya. Tapi yang jadi seru adalah buat kalian yang suka film, mau belajar film atau ingin ngerti gimana sih cara sebuah film itu dibuat gitu dengan segala dramanya, itu kalian bisa nonton ini karena ini bercerita tentang orang yang ingin buat film, gitu kan? Dan menyutradarai sebuah film. Yang dia ceritakan adalah kehidupannya, kehidupan pribadinya. Gitu.
Jadi baur antara pengalaman pribadi dengan fiksi. Jadi antara fiksi dan realitas itu di sana ada kontras ya. Ada hal yang bukan kontras sih, dicerminkan. Iya. Jadi dia menulis tentang dirinya sendiri. Tapi mungkin bagi kalian juga akan ada berbagai kejutan ya. Ada berbagai kejutan. Ini dari segi teknik. Dia pakai alur Chinese box. Ya, Chinese box. Jadi di dalam, kalau kalian tahu kotak Cina, kalau dibuka itu kotak lagi. Ada kotak lagi. Gitu. Jadi beberapa film yang seperti ini memang cukup banyak juga ya. Film-filmnya seperti ini yang film di dalam film gitu. Terus kita akhirnya bertanya, sebetulnya yang ada, tapi ini tidak begitu kuat kayak Black Mirror ya. Kalau Black Mirror itu kan kita sampai bertanya lagi, jangan-jangan setelah ini ada lagi realitas di luar. Jangan-jangan ini juga film gitu. Kalau ini nggak begitu. Tapi ini justru ingin menunjukkan berarti ya? Menunjukkan bagaimana dunia fiksi dan realitas itulah gitu ya. Kayak cinta misalnya. Ini jadi kritik juga bagus. Katanya cinta yang bagus itu adalah cinta yang film cinta yang bagus adalah film cinta yang anak muda, gitu kan? Diomongin tuh di situ. Tapi film cinta orang dewasa atau tokohnya udah pada dewasa itu dianggap tidak menarik. Nah, si tokoh utama ini, si Ringo ini sebagai penulis, dia ingin membuktikan bahwa dia bisa menulis kisah cinta orang 30 ke atas. Dengan wajah yang tidak segar tentu di kamera, tapi bisa bagus. Jadi itu jadi hal utama ya yang menggerakkan tokoh gitu. Jadi si tokohnya ini ingin menunjukkan gimana sih membuktikan bahwa membuat film cinta umur tua itu juga bagus. Gitu. Apalagi yang kau temukan? Nah, film ini. Yang saya temukan lagi nih ada di karakternya si Hana yang diperankan oleh Nirina Zubir tuh, jadi sedikit bercerita aja dan apa yang tadi saya tonton nih. Jadi ada satu kalimat yang satu cerita dari si Hana dan Ringo ini, Hana dan Bagus tokohnya, yang saya dapat tuh saya rangkum kayak cinta aku habis di kamu. Nah, cinta aku habis di kamu di mana nih? Di alur yang mana nanti? Nah, kalian harus benar-benar fokus sih nontonnya, karena nanti ada satu adegan yang benar-benar si Hana tuh benar-benar kenapa hitam putih nih. Itu sih yang experience-nya teman-teman harus difokusin, karena emang bekal nonton untuk ini harus benar-benar fokus. Kalau kehilangan momen sekian detik, sekian menit juga udah kayak aduh bingung nantinya. Kayak gitu, jadi harus benar-benar fokus, dan handphone juga jangan dinyalain nih kalau bisa di airplane, karena ini film benar-benar bagus di ceritanya, kayak gitu sih. Nah, sekarang aku nanya ke dirimu, menurutmu cinta itu Jadi dia bercerita juga tentang cinta itu sesuatu hal. Jadi kalau lu cinta sama orang, terus lu mati nggak di situ? Habis nggak di situ? Kalau misalkan cinta, jadi kalau misalkan menurutku ketika misalkan kita sedang jatuh cinta tuh, kalau misalkan udah bener-bener ngerasain patah hati banget tuh, jadi kayak misalkan aku dengan kalau kita cinta dan patah hati, pasti orang mintanya apa? Move on kan? Move on. Nah, kalau kau akan move on atau enggak? Atau punya pandangan lain? Kalau aku sih mikirnya bakalan ngalir aja sih. Tetap bagaimana caranya untuk bisa move on, tapi bagaimana caranya juga untuk harus mengikuti proses alur untuk menikmati rasa sakit itu gitu. Jadi kayak harus berdamai dengan perlahan sih. Berjalan perlahan untuk menuju kesembuhan gitu. Jadi ya harus move on. Kalau misalkan kita hidup di masa lalu terus, kita gak akan maju-maju gitu. Kalau menurutku gitu. Nah, ini sudut pandang tokoh Bagus ya di dalam itu. Tapi tokoh Hana mengatakan bahwa tidak perlu move on gitu ya. Dia tidak perlu move on. Kenapa sih harus move on gitu? Kenapa tidak bisa mencintai terus-menerus gitu kan? Jadi ada dua ketegangan masalah itu di dalam film ini. Dan itu mungkin saya kira cukup relate ya, tentang gimana kita bertahan dan
melanjutkan atau berpindah, mengganti cinta kita dan sebagainya. Apalagi ya yang menarik dari film itu yang harus disiapkan juga adalah, oh iya dia mengkritik film, tetapi dalam format film. Menarik kan? Iya. Jadi dia mengkritik segala hal tentang film, tapi dengan film. Ini yang paling menarik adalah dia menyebut bahwa sinema itu sebenarnya jarang sedikit yang bisa melihat kesedihan yang sebetulnya lebih subtil, lebih kecil gitu. Jadi misalnya kalau sedih ya, kalau marah, kalau klimaks misalnya dalam part klimaks ya harus meledak-ledak gitu. Padahal klimaks dalam kehidupan sehari-hari kan kadang nggak begitu. Iya, ya. Kadang diam kita gitu. Tapi kan kalau kita ingin menunjukkan sedih dalam sebuah sinema ya sedihnya harus kelihatan dong. Nah dicontohkanlah di dalam film itu. Nah yang menarik bagi saya justru adalah dia mengkritik film, tapi menyajikannya dalam sebuah film. Pertanyaannya, apakah dia juga, bagaimana cara dia terhindar dari kritiknya sendiri? Itu mungkin jadi satu hal yang bisa kalian cek ketika kalian nonton. Dia kritik film, tapi bagaimana dia juga bisa terhindar dari apa yang dia kritik? Atau jangan-jangan dia mengkritik dirinya sendiri karena faktanya film itu masih seperti apa yang dia kritik. Nah, dia pakai teknik multi-layer Chinese box itu untuk kayak mengkritik dirinya sendiri. Apakah ini juga sebuah film yang otokritik gitu? Dia mengkritik dirinya sendiri gitu. Dan misalnya untuk menunjukkan kritiknya itu, maka dia juga menyajikan satu part film yang jelek gitu misalnya. Ya kan? Jadi filmnya itu ada satu adegan itu memang dibuat jelek karena dia lagi ingin mengilustrasikan buruknya itu gitu. Iya. Itu. Ini menarik sih. Menarik. Dan tokoh-tokoh filmnya beberapa ada yang nama-nama asli ya. Dan uniknya emang si penulis ini, si Ringo ini pengennya tuh kejadian apa yang dialamin si tokoh dan lain-lainnya juga dengan nama asli ya. Jadi dia nggak mau dirubah dengan nama samaran, dan itu menurut saya juga agak sedikit apa ya, menggelitik untuk lebih teman-teman bakalan lebih lanjut untuk nonton si film ini sih. Jadi emang bener-bener dari alur ceritanya tuh dari awal, kalau misalkan teknik di penulisan tuh namanya Dabda, Daniel Anger sampai Exception tuh di sini bener-bener dapet banget si sutradara bisa mengambil film yang sangat bagus menurut saya gitu. Jadi yang alur ceritanya sangat bener-bener siap ya. Itu tadi pilih baik menyapa kita semua. Penulis buku dan Dylan. Ada film ini juga akan membawa kita pada persoalan filosofis. Misalnya jatuh cinta seperti film-film gitu. Artinya apakah film itu satu tempat pelarian dari cinta-cinta yang nggak bisa terwujud di dunia nyata? Iya nggak sih? Jadi aku pengen jatuh cinta seperti di film-film. Apakah cinta adalah cinta di dalam film itu semua sebenarnya tidak pernah terjadi gitu. Apakah harus romantis dengan menye-menye? Betul. Apakah harus, tapi ini benar-benar dikemas dengan cara yang beda ya. Misalnya, cinta itu kan kalau dalam sebuah film harus sad ending atau happy ending kan? Iya, benar. Kalau dalam kehidupan sehari-hari apakah ada satu ending yang lain gitu selain dua itu, atau memang kehidupan kita ini harus sad ending atau happy ending gitu? Atau sebenarnya sad ending dan happy ending dalam kehidupan itu nggak ada gitu? Karena faktanya setiap happy ending ada sad-nya juga, setiap sad ending misalnya ada happy-nya juga, tergantung sudut pandang gitu loh. Nah itu juga dibahas dengan sangat baik oleh tokoh-tokoh di sini ketika dia membuat cerita satu sisi lain dia menjalani hidupnya gitu. Ini dibahas juga. Terus apa lagi ya? Sama contoh analogi hal yang sederhana tadi, Kang. Jadi apa namanya, hal-hal sederhana tuh kayak misalkan kita mengungkapkan cinta, terus apa namanya, terus bagaimana kita merayakan duka, merayakan suka, itu di sini si tokoh-tokohnya tuh bagus banget peran ini. Jadi bener-bener kalau misalkan orang yang ngerasa kalau dia nggak suka film yang dengan tanda kutip bacot nih, menurut saya beneran harus bener-bener nonton film ini, karena nanti seiring berjalannya si film ini bakalan kita ternyata oh nanti maksudnya kesini, dan hal-hal sederhana itu sih yang membuat salah satu film ini sangat menarik. Jadi ternyata hal-hal contoh sederhana, analoginya seperti ketika
aku sama siapa gitu, sama si A kerja tapi nggak diapresiasi terima kasih, sedangkan terima kasih itu sangat penting misalnya kayak gitu-gitu. Jadi di sini bener-bener apa ya, bener-bener si Tokotonya memerankannya dengan baik gitu, dan hal sederhana ternyata nggak sederhana itu ketika kita mengapresiasi seseorang kayak gitu sih. Ya itu juga kayak misalnya kalau film terlalu banyak dialog itu kan membosankan. Terus mereka dialog sambil juga mengkritik, kalau dialog itu membosankan. Tapi secara tidak langsung penonton tuh melihat mereka dialog terus-menerus gitu kan. Sambil juga mengamati, iya ya membosankan. Tapi terus ditonton juga gitu. Nah ini satu teknik yang akan sering kita temukan gitu. Sama diselipin satu lagi. Apa? Komedinya tuh komedi sederhana sebenarnya. Yang nggak bener-bener dibuat-buat, tapi di komedinya yang ngalir aja, yang ternyata tapi lucu. Si film ini nih si Ringo tuh tadi bilang dia ada dua komedi sih menurutku. Apa? Ada komedi anak-anak film sama komedi umum gitu. Komedi umum. Jadi ada yang komedi kalau lu anak film atau pernah garap gitu pasti ketawa lah gitu ya. Ada juga komedi yang umum lah, siapapun pasti bisa ketawa gitu. Kayak kami waktu nonton, karena kami di lingkungan cerita film dan sebagainya, ya kita ketawa sekelompok, ketawa sendiri gitu ya. Iya. Yang lain mah pada diam. Sebaris tadi kita ketawa sendiri gitu kan. Gitu. Anjir, iya lagi gitu kan. Itu ada tuh. Kayak contoh-contoh sederhana yang tadi ya, si Ringo dikasih deadline kayak gitu-gitu kan. Yeah. Itu tuh menurut kita lucu, tapi yang di lain tuh bangku lain pada biasa aja gitu. Tapi karena relate gitu kan. Nanti itu mungkin cukup menghibur ya. Cukup menghibur sih. Apalagi ya? Selain komedi. Itu deh ya kayaknya. Paling itu aja sih. Udah. Yang penting fokus ya nonton si film ini. Kalau kalian, saya juga mau ngasih tahu, film ini tuh kayaknya terinspirasi dari Malcolm and Mary Netflix. Menurut saya itu ceritanya mirip ya. Ceritanya mirip, idenya dan bentuknya terutama. Malcolm and Mary itu ceritanya hitam putih juga secara sinema gitu. Hitam putih, tapi bedanya Malcolm and Mary itu full hitam putih. Kalau ini ada hitam putih dan tidak hitam putih, yang artinya menggambarkan pembedanya lah ya, pembeda dari cerita yang sedang mereka garap itu. Terus kurangnya nih mungkin ya. Jadi kalau kalian mau nonton Malcolm Mary juga bisa, atau setelahnya atau sesudahnya ya, itu di Netflix ada. Terus Chinese Box mungkin pengaluran film-film yang pakai Chinese Box, kayak apa ya? Film apa yang pakai Chinese Box ya? Yang mirip kayak tadi gitu. Cerita dalam cerita Birdman 2014 juga itu mirip lah ya, cuman teater dan realitas dan teater gitu. Oke, kurangnya apa menurutmu film ini? Kurangnya kalau menurutku ada sebagian tokoh yang yang benar-benar kayak ketawanya dari gelagatnya kayak gitu-gitu, yang kayak masih kayak dibuat-buat sih ya kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan selain itu sih kekurangannya paling kalau misalkan buat temen-temen yang nggak terlalu suka film-film yang bukan berat ya, film-film yang bener-bener temponya lambat ya. Temponya lambat, ini bakal membingungkan. Kalau misalkan nggak fokus aja yang tadi saya bilang tuh, sedetik atau beberapa sekian menit atau sepersekian detik lah. Itu kalau misalkan udah kelewat adegan-adegan yang baru jadi ngebingungin. Jadi harus bener-bener harus bener-bener fokus yang tadi saya bilang gitu. Jadi harus ini sih. Jadi kekurangannya mungkin kalau misalkan untuk orang-orang yang nggak begitu suka sinemas, ya itu ngebingungin si filmnya. Cuman selebihnya udah lumayan bagus sih, udah bagus banget malah kayak gitu. Kalau menurutmu kekurangan dari si film ini? Ceritanya bagus, tapi aktornya sih aku agak kurang. Tapi itu juga membuat aku bertanya, apakah dia sedang juga menunjukkan kayak tadi kritik terhadap film Indonesia gitu. Benar. Jadi begitu ya. Ya tadi ketawa yang kurang alami menurutku. Ringo dan Nirina itu ketawanya kurang luas ya. Iya. Jadi karena dia multi layer sehingga ada ketawa sinema, ada ketawa realitas. Terus kita juga nggak kritik, kayaknya ketawa bisa lebih luas lagi gitu. Iya. Jadi artinya dia masuk dalam kerangka
kerangka ininya gitu. Cuman secara film konseptual dan eksperimental ini rapih ya. Ini sangat rapih, filmnya sangat rapih. Antara yang ingin disampaikan dengan ininya rapih. Tapi dia tidak sekedar ingin menjelaskan teknik, tapi juga dia ingin menjelaskan esensi tentang apa itu fakta dan fiksi gitu. Apa itu realitas dan apa itu imajinasi gitu. Apa itu yang kita pikirkan dan apa yang kejadian gitu. Apa itu yang menjadi pengalaman dan apa yang akan terjadi, misalnya semacam itu dibahas dalam film ini gitu, secara lebih dalam lagi. Itu sih. Dan karena aku udah nonton Malcolm and Mary dan isunya sama gitu, menurutku Malcolm Mary lebih dalam pembahasannya, layer isunya ya dalam soal realitas fiksi, etika, memfiksikan realitas sebenarnya dan sebagainya, itu di Malcolm Mary lebih dalam. Terus konflik antara keduanya itu lebih seru ya, lebih bisnis kecil konfliknya, sentimennya lebih ketat gitu. Kalau tadi kita masih menemukan bolong-bolongnya lah gitu ya, intensi tokohnya tidak begitu ketat dan sebagainya gitu. Kalau di Malcolm and Mary sangat ketat. Tapi dialog kultural seseorang yang biasa saja dalam kehidupan sehari-hari sebagai teman misalnya, itu cukup konteks Indonesia banget gitu, dan itu bagus banget. Sederhana lah ya, jadi film sederhana. Bayangin sama teman-teman, dia harus menjelaskan bahwa film itu kalau ngobrol ya biasa aja, nggak perlu terlalu kaku, nggak perlu terlalu tektok, nggak perlu terlalu ketat, jangan-jangan gitu. Tapi dia berada dalam sebuah sinema yang salah satu sisi mengkritisi kita, yang tentu saja kita bosan melihat itu gitu. Kayaknya kalau keluar dari bioskop juga kita menemukan itu, tidak di sinema saja gitu kan. Di kehidupan sehari kita biasa menemukan itu. Kan mestinya sinema menghadirkan sudut pandang yang lebih bagus misalnya gitu. Nah, justru dia menghindari itu. Jadi mungkin itu tantangannya nonton ini adalah satu kritik terhadap sinema umumnya, sehingga mungkin kalian akan mengalami pengalaman nonton sinema yang berbeda dari umumnya nonton sinema. Itu mungkin ya menurutku. Nah, dari rating menurutmu nih, si film ini berapa kira-kira? Apa rating? Versi dirimu? 8. Kalau aku 9, karena baru bener-bener ini nih yang Indonesia ya. Di Indonesia yang bener-bener aku tonton filmnya, yang alur ceritanya bagus sumpah. Karena aku juga suka nulis dan sedang belajar untuk menulis skrip film juga, jadi kayak ini salah satu bentuk tutorial bagi penulis baru yang untuk terjun ke film. Ini wajib ditonton sih, karena dia sangat alur itu. Oke, segitu bekal nonton dari kami. Selamat menonton. Jangan lupa membawa bekal. Terima kasih. Semoga ini bisa jadi bekal. Dadah.